Apa peran dari pengawas ketenagakerjaan ini, Pak? Sejauh mana nih peran dari pengawas ketenagakerjaan di dalam Satgas ini? Kemudian ada perusahaan yang tidak membentuk Satgas misalnya, apa sanksi yang akan mereka dapatkan? Halo Rekenaker, ini podcast untuk kamu. Apa kabarnya? Saya yakin semuanya luar biasa. Iya, Rekenaker mungkin akhir-akhir ini banyak membaca berita mengenai kekerasan seksual di tempat kerja. Bisa dijumpai di berita lokal, nasional, dan media sosial yang heboh di sana. Kemudian apa sih yang dilakukan oleh pemerintah? Dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan untuk menangani kekerasan seksual di tempat kerja. Dan di sini saya tidak sendirian karena saya sudah bersama seseorang yang sangat kredibel untuk membahas isu mengenai kekerasan seksual di tempat kerja dari sudut pandang pengawasan. Beliau adalah Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Bapak Yuli. Halo Bapak Yuli. Halo, selamat apa ini ya? Selamat siang kali Selamat ya. siang ya, rekan-rekan semua ya. Apa kabar Pak Yuli? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Kita tetap semangat ya. Walaupun banyak isu tetap ya Pak. Pak Yuli ini kalau dari namanya bulan Agustus ya Pak lahirnya Pak? Kira-kira begitu, sebelum Agustus lah Oh, kira-kira. Juli. Garing ya Pak saya. Iya. Oke Pak, ini kan banyak sekali nih akhir-akhir ini lagi kayak mencuat nih isu mengenai kekerasan seksual di Ya. tempat kerja. Kemudian keluar Kemenaker nomor 88 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Ya. Nah, sebelum Kemenaker ini keluar, apa peran dari pengawas ketenagakerjaan ini Pak? Ya, terima kasih untuk semua rekan naker dan terima kasih Mas Nawan ini. Kita bisa ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol hal yang sangat penting dan mendasar ini ya. Jadi pengawas ketenagakerjaan itu punya tanggung jawab bagaimana menyampaikan regulasi tentang norma-norma ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya bagaimana mencegah terjadinya kekerasan seksual di tempat kerja. Jadi yang pertama adalah menyampaikan regulasinya. Ya, regulasi. Kita melakukan edukasi kepada pengusaha dan juga kepada pekerja. Kita juga melibatkan bisa asosiasi pengusahanya, melibatkan serikat pekerja untuk mendiskusikan bagaimana sih mencegah dan menangani kalau terjadi kekerasan seksual di tempat kerja. Itu adalah sebelum keluar Kemenaker ini. Ya, sebenarnya kan sebelumnya sudah ada kita punya surat edaran Menaker Trans waktu itu tahun 2011. Oh, jadi sebenarnya tanpa ada surat edaran itu pun kita selalu melakukan sosialisasi, edukasi kepada semua stakeholder, baik itu pengusaha maupun kepada tenaga kerja. Gitu. Jadi memang sebenarnya kekerasan seksual di tempat kerja ini sudah menjadi concern sejak lama oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan melalui pengawasan sudah melakukan berbagai upaya ya Pak? Ya, pasti. Karena kan itu merupakan bagian dari norma ketenagakerjaan. Jadi kita kan juga harus memastikan bahwa semua tenaga kerja atau pekerja atau buruh itu terbebas dari adanya perlakuan kekerasan termasuk kekerasan seksual di tempat kerja. Itu. Oke, kemudian Pak, ini kan di Kemenaker 88 ini ada satuan tugas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Kemudian sejauh mana nih peran dari pengawas ketenagakerjaan di dalam Satgas ini? Ya, tentu gini. Satgas itu adalah suatu upaya yang sangat penting bagi setiap perusahaan untuk melakukan pencegahan dan penanganan kalau terjadi kekerasan seksual. Jadi Satgas ini harapannya mempercepat adanya sosialisasi dan ada sikap yang jelas kalau terjadi masalah. Nah, kami pengawas tentu mendorong bagaimana setiap perusahaan untuk membentuk Satgas itu. Berarti Satgas ini lokasinya di perusahaan ya Pak? Ya, di perusahaan itu. Ya. Kemudian gini, jika pemerintah Kemenaker itu sudah mendorong mereka untuk membentuk Satgas pencegahan kekerasan seksual, kemudian ada perusahaan yang tidak membentuk Satgas misalnya, apa sanksi yang akan mereka dapatkan? Ya, jadi kita pendekatannya bukan pada sanksi, tapi bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa pencegahan kekerasan seksual termasuk penanganan itu menjadi hal penting dan bisa dijadikan sebuah bagian dari sistem manajemen di perusahaan itu. Karena kan kita sadar bahwa kalau terjadi kekerasan seksual, pasti akan menyebabkan terjadi ketidaknyamanan di perusahaan. Dan ini
berdampak pada penurunan Produktivitas. produktivitas. Tentu membahayakan dari sisi kinerja perusahaan dan termasuk reputasi dari perusahaan itu. Oke. Maka kita harus cegah karena memang kita yakini bahwa kekerasan seksual itu jelas-jelas melanggar hak asasi manusia dan Ya, martabat betul. manusia. Betul. Maka kita harus tiadakan. Maka kita dorong betul setiap perusahaan, mari kita bentuk satgas agar kalau terjadi masalah cepat ditangani dengan baik. Berarti bisa dikatakan bahwa Satgas ini kayak wajib ada. Ya, sebenarnya bilang wajib juga tidak, tapi tidak wajib juga tidak. Ini Oh, oke. jadikanlah sebuah kebutuhan. Oke. Kebutuhan dari perusahaan. Bagaimana nanti kalau ada kekerasan, itu ada lembaga yang atau ada petugas khusus yang menangani masalah kekerasan seksual ini. Karena memang kekerasan seksual itu punya karakteristik sendiri. Misalnya. Kalau jelas itu sangat privacy. Sangat privacy. Iya benar. Bagaimana kita bisa menghormati hak korban, terutama korban ya. Korban itu kita harus pastikan bahwa mereka dilindungi hak-haknya. Termasuk hak ketenaga kerjaannya. Kita harus pastikan korban mendapatkan upah yang sesuai dengan yang perjanjian itu dan juga bagaimana dia terlindungi akan privasinya. Oke. Biasanya kalau mengalami kekerasan seksual itu merasa malu, minder, Iya sih. dan dia tidak berani untuk mengungkapkan itu. Iya benar, malah takut jadi omongan ya. Betul. Bahkan dimungkinkan bisa menjadi korban stigma. Iya. Iya. Kamu yang mau, kamu yang memang sengaja Malah dituduh ya. malah dituduh. Nah ini harus kita betul-betul pastikan. Maka Satgas itu penting. Jadi nanti Satgas akan memastikan pendampingan terhadap korban, kemudian juga bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, termasuk melakukan edukasi kepada semua lini di perusahaan itu. Oke. Gitu. Berarti gini, berarti kalau ada karyawan pekerja yang mereka mengalami kekerasan seksual, mereka pertama-tama melaporkannya ke Satgas itu Pak di perusahaan. Ya, ketika ada Satgas, berarti gampang untuk melaporkan. Saya mau lapor kemana? Oh Satgas sudah ada. Itu menjadi resource yang sangat baik untuk dikembangkan di perusahaan daripada tidak ada sama sekali. Saya mau lapor kemana? Bingung kadang-kadang. Iya, bingung. Mau lapor kepada siapa? Karena harapan kita bahwa nanti Satgas itu diberikan pendidikan khusus mengenai bagaimana menangani korban, memperlakukan korban. Karena memang ini sesuatu yang sangat khusus ya. Iya. Karena sangat tadi privacy, kalau diungkap kadang-kadang malu iya, dan benar-benar bisa menjadi korban stigma. Maka kita harus pastikan betul. Termasuk nanti kalau memang ada pemulihan, termasuk kalau perlu rehabilitasi. Jadi Satgas itu bisa mendampingi, mengarahkan kalau dia sampai pada sakit fisik ya tentu ke layanan kesehatan di rumah sakit misalnya ataupun klinik. Kalau sampai trauma atau psikologisnya terganggu, tentu dia bisa membantu menghubungkan dengan layanan-layanan psikologis. Termasuk ketika korban ingin melaporkan kejadiannya sebagai tindak pidana. Oh itu didampingi oleh Satgas itu? Satgas bisa mendampingi. Ini kan sangat-sangat penting dan sangat baik. Iya, dan betul. itu juga bisa meningkatkan reputasi dari sebuah perusahaan bahwa itu kita sendiri sangat care, peduli terhadap kejadian-kejadian seperti kekerasan seksual itu. Oke, jadi mungkin gini, jadi sebenarnya kekerasan seksual di tempat kerja ini seperti gunung es ya, yang ada di permukaan itu sedikit karena kira-kira begitu. Ya kan, karena gini, karena para korban ini merasa takut atau mereka tidak berani untuk melaporkan ya karena itu sangat private gitu. Maka satu-satunya hal supaya ada tindak lanjut adalah miliki keberanian untuk melaporkan. Jadi rekan-rekan bekerja dimanapun Anda berada, jika Anda mengalami kekerasan seksual, laporkan. Nanti akan mendapatkan pendampingan baik dari perusahaan kalau ada Satgas atau dari pihak yang berwenang seperti pemerintah. Dan dipastikan di perusahaan dimanapun Anda berada, para pengelola perusahaan bangunlah Satgas untuk membantu para pekerja Anda supaya terhindar dari kekerasan seksual. Kemudian Pak, bagaimana pemerintah akhirnya memastikan bahwa di perusahaan itu sudah menetapkan prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang proper atau yang bagus? Ya, tentu yang pertama kita harus dampingi perusahaan itu, pemerintah ya, dan kita dorong untuk membentuk sebuah Satgas. Kemudian Satgas ini juga harus mempunyai prosedur. Bagaimana kalau terjadi kekerasan seksual? Ada SOP-nya ya Pak? Ada SOP-nya. Nah tentu lebih jauh dari itu kita
mengupayakan ada pencegahan. Oke. Bagaimana ada kegiatan-kegiatan yang bersama terkait dengan mencegah terjadinya kekerasan seksual di tempat kerja. Termasuk tentu kalau ada masalah ya tentu harus kita selesaikan dengan baik. Oke, Maka oke. Satgas ini punya peran penting. Nah, kita pastikan itu. Nah, misalnya sudah terbentuk Satgas, pemerintah bisa melakukan monitoring terhadap Satgas itu. Oh, ada monitoringnya. Iya. Oke. Sehingga nanti eh, pekerjaan dari Satgas itu bisa kita pantau Apakah on track apa tidak gitu ya? ya on the track atau tidak, sehingga nanti kita juga bisa memberikan insight kepada Satgas itu. Ini yang kita gagas bersama-sama dengan tim di Kemnaker itu. Oke, jadi Satgas itu setelah terbentuk bukan pemerintah lepas tangan enggak ya, Oh, tapi tidak. tapi akan kita monitoring, kita Ya. dampingi gitu ya, Pak Betul, ya. betul. Oke, oke. Betul. Kemudian gini, Pak. Jika ada misalnya pekerja kemudian dia mengalami kekerasan seksual di tempat kerja dan dia melaporkan, Ya. apa tindakan yang diambil oleh pengawas ketenagakerjaan selanjutnya? Ya, jadi sebelum saya jawab itu bahwa Oke. kekerasan seksual itu dalam konteks pidana adalah delik aduan. Oke. Yang punya hak atau privasi untuk mengadukan adalah si korban. Harus si itu. korban ya. Harus si korban dalam konteks pidananya. Nah, tentu kalau ada korban yang mengadukan, tentu kita harus support dengan baik. Oke. Kita harus dampingi dengan baik. Bahkan kita bisa bimbing mereka bagaimana cara melaporkan, kemudian bagaimana mereka bisa menyampaikan bukti-buktinya itu. Kita akan dampingi. Jadi kita pastikan bahwa korban berani melaporkan dan harus mereka merasa aman dan nyaman. Oke. Maka pengawas punya tanggung jawab bagaimana memastikan korban ini tetap terlindungi dengan baik, privasi mereka. Oke, kemudian gini Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa korban harus terlindungi dengan baik privasi mereka. Kemudian gini, apa langkah yang diambil pemerintah, pengawas ketenagakerjaan untuk melindungi selama proses pengaduan atau penyelidikan korban kekerasan seksual ini? Ya, yang pertama korban kita harus tempatkan pada tempat yang betul-betul aman, sehingga mereka terbebas dari tekanan ataupun intimidasi dari pihak-pihak lain ya. Nah, kemudian kita harus yakinkan pada korban bahwa Anda ada yang menemani, Anda ada yang mendampingi. Tidak sendiri gitu ya. Jadi jangan takut. Mari speak up. Oke. Sampaikan kepada publik atau kepada pihak yang berwajib kalau memang terjadi kekerasan seksual di tempat kerja. Sehingga kita akan bantu, kita akan coba dampingi terus sampai kepada proses di kepolisian. Gitu. Oke. Kemudian gini, kalau misalnya ada pekerja dia mengalami kekerasan seksual, kemudian dia melapor ke perusahaan atau ke Satgas di sana, tapi ternyata perusahaan ini gagal mengambil tindakan, apa yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam kasus ini? Tentu fungsi monitoring tadi termasuk memastikan itu. Oke. Kalau terjadi kekerasan seksual dan sudah dilaporkan kepada perusahaan ataupun Satgasnya, tentu kita juga punya harapan bahwa ini juga terinformasi pada pemerintah. Oke. Sehingga kita bisa memantau bahkan bisa membantu langsung kepada Satgas itu untuk mendampingi korban sampai kepada nanti kalau memang menuntut ke pengadilan. Kita harus dampingi mereka dengan baik. Tentu bisa kita lakukan sendiri atau nanti kalau perlu ada pendamping hukum misalnya kita juga bisa komunikasikan kepada misalnya lawyer dan segala macam itu. Kita harus dampingi betul. Oke, berarti sebenarnya pemerintah itu mendampingi dari awal sampai selesai gitu ya Pak? Itu bisa dilakukan dari awal sampai selesai. Gitu. Oke. Dan gini Pak, kemudian gini, karena mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya pemerintah sudah melakukan hal-hal yang positif untuk membantu pekerja terhindar dari kekerasan seksual di tempat kerja. Dan banyak program pemerintah yang sangat bermanfaat untuk mereka. Tetapi pada akhirnya kalau misalnya mereka kurang paham ya mungkin jadi tidak banyak yang tahu dan tidak bisa speak up karena mereka akan takut sendiri. Nah kemudian gini Pak, apa yang akhirnya bisa pemerintah lakukan dalam hal ini pengawas untuk melakukan edukasi baik terhadap perusahaan atau maupun pekerja kaitannya dengan kekerasan seksual di tempat kerja? Ya, edukasi kepada semua pihak termasuk pekerja dan pengusaha kita lakukan secara bisa melalui langsung, kita pertemuan langsung seperti sosialisasi langsung di tempat kerja ataupun kita bisa melalui media sosial.
melalui kanal-kanal pertemuan yang digagas di perusahaan. Misalkan mereka ada misalnya pertemuan LKSB Party, kita bisa insert di situ bagaimana terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi edukasi ini kita bisa lakukan dalam setiap lini. Bahkan kita juga mendorong bagaimana agar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu masuk dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi sehingga menjadi norma di perusahaan bagi mereka. Gitu. Jadi gini, sebelum bekerja kan ada yang penandatanganan perjanjian kerja bersama. Ya. Itu di dalamnya disarankan untuk memuat tentang bagaimana pelindungan kekerasan seksual ini. Ya, tentu itu yang salah satu jalan yang kita lakukan. Bagaimana bisa kita masukkan di dalam perjanjian itu, apakah itu PP ataupun PKB. Nah, tentu kalau membuat sebuah PKB, tentu kita harus libatkan teman-teman serikat pekerja untuk sama-sama mendesain. Dalam PKB itu ada hal yang mengatur tentang mencegah dan menangani kalau terjadi kekerasan seksual. Oke. Gitu. Oke, Pak. Sebenarnya ini pertanyaan kami sudah semuanya dijawab. Ada nggak yang ingin Bapak sampaikan ke pekerja atau pengusaha? Ya, tentu yang pertama begini. Kekerasan seksual itu sangat merugikan semua pihak. Karena sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Itu melanggar hak asasi manusia. Oke. Karena setiap individu, baik pekerja maupun pengusaha itu harus terbebas dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Jika terjadi kekerasan, maka kita harus berani speak up. Memang itu tidak mudah dan mungkin berat, tapi kita harus coba beranikan diri untuk speak up. Untuk apa? Paling tidak bisa mencegah berulangnya kejadian selain pada diri kita sendiri juga kepada orang lain. Nah, kemudian yang penting juga, kalau terjadi masalah, kita juga harus betul-betul pastikan kita dampingi untuk bisa melaporkan sampai kepada proses hukum. Karena dengan undang-undang yang terbaru, Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, itu hukumannya sangat berat dan bisa memang dibawa ke ranah pidana. Dan pidana ini pun bisa juga dikenakan kepada pengusaha yang memang terbukti kalau dia melakukan kekerasan seksual terhadap siapapun di lingkungan kerja. Nah, pidana bagi korporasi ini memang pidana denda. Itu sangat tinggi, bisa sampai pada 5 miliar. Maka mari kita sama-sama hindari, jauhkan dari perlakuan kekerasan seksual. Jangan hanya takut karena sanksi. Jangan hanya takut karena dipidana. Tetapi mari kita wujudkan ini sebuah bentuk tanggung jawab setiap individu. Setiap individu yang memang punya tanggung jawab untuk menghindarkan terjadinya kekerasan. Kekerasan seksual yang sangat sangat merugikan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kita harus lakukan, kita harus wujudkan tempat kerja yang memang ramah terhadap penghormatan hak asasi manusia. Termasuk bebas dari diskriminasi, bebas dari kekerasan seksual. Terima kasih Pak Yuli sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama rekan-rekan di sini, dan saya yakin sekali bahwa apa yang kita obrolkan hari ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan dimanapun Anda berada, terutama bagi rekan-rekan yang sedang yang kelompok pekerja atau buruh ya. Jadi kalau misalnya Anda melihat video ini di channel YouTube atau di dimanapun, silakan dibagikan kepada teman-teman Anda supaya Anda dan teman-teman Anda mengetahui apa yang langkah-langkah yang dapat Anda lakukan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah kaitannya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Dan kemana sih kalau harus mengadu? Jadi kalau misalnya Anda semua bingung, rekan-rekan mau bingung mau mengadu kemana, bisa mengadukan apa yang Anda alami melalui media sosial Kemenaker atau ke bantuan.kemenaker.go.id. Nanti kami akan teruskan ke pihak yang menanganinya. Dan jangan lupa untuk mengikuti semua media sosial Kemenaker yang saya taruh di bawah ini untuk mendapatkan informasi ketenaga kerjaan secara up to date. Akhirnya saya Nawan Semardiono dan rekan saya Bapak Yuli pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan.